Perkenalkan, nama saya Megaria Bortarigan. Saya semester 2 kelas pagi. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode global. Nah, metode global atau biasa disebut juga dengan Ganze Method adalah salah satu metode yang digunakan oleh guru untuk pengajar menulis membaca permulaan. Nah, guru itu menggunakan metode global ini untuk mengajar menulis permulaan. Nah, metode global juga disebut metode yang melihat segala sesuatu sebagai keseluruhan. Nah, penemu metode ini ialah seorang ahli ilmu jiwa dan ahli pendidikan bangsa Belgia yang bernama De Crowley. Kemudian di Depdiknas mendefinisikan bahwa metode global adalah cara belajar membaca kalimat secara utuh. Metode dalam pengajaran bahasa ini mengajarkan membaca dan menulis permulaan dengan menyajikan satuan bahasa secara utuh dan menyeluruh. Siswa mengenal dan menyalin secara keseluruhan. Metode global ini didasarkan pada pendekatan kalimat. Nah, caranya ialah guru mengajarkan membaca dan menulis dengan menampilkan kalimat di bawah gambar. Nah, selanjutnya siswa menguraikannya. Setelah itu kalimat menjadi kata, menguraikan kata menjadi suku kata, dan menguraikannya suku kata menjadi huruf. Nah, langkah-langkah penerapan metode global itu seperti siswa membaca kalimat dengan bantuan gambar. Nah, maksudnya di sini dengan gambar kita menyediakan media, yaitu berupa gambar. Nah, diletakkan di papan tulis. Nah, terus kita mengajak siswa atau anak yang di dalam kelas atau ruangan. Nah, kita akan mengajak dia dengan menunjuk gambar tersebut. Kita mengajak dia mengetahui apa gambar tersebut. Nah, seperti itu. Dan akan dituliskan di bukunya atau dia maju ke depan untuk membilang ini gambar apa. Nah, seperti itu. Nah, kita masuk ke langkah kedua. Langkah kedua itu menguraikan kalimat dengan kata-kata. Ya, seperti tadi, ini Budi. Nah, itu adalah menguraikannya menjadi kata-kata. Ya, langkah ketiga itu menguraikan kata-kata menjadi suku kata. Suku kata itu yang pakai penghubung. Garis penghubung yang misalnya I, N, I, garis penghubung N, I, garis penghubung. Terus B, U, garis penghubung DI, garis penghubung. Nah, seperti itu. Itu namanya menggunakan suku kata. Nah, kelebihan dan kekurangan metode global ini ada. Kita akan menjelaskan kelebihan dan kekurangannya. Nah, kelebihan dari metode global ini antara lain karena menggunakan gambar, maka siswa lebih cepat mengerti dan hafal. Nah, yang seperti saya bilang tadi, jika kita menggunakan media pembelajaran, contohnya seperti gambar, kita letakkan di papan tulis. Nah, di situ pasti siswa akan cepat memahami dan menangkap apa itu gambar itu ya, pasti akan cepat menebak dan kita menggunakan gambar itu juga melatih daya ingatnya. Pasti kan dia di sehari-hari juga pernah melihat apa yang diisi gambar itu, atau gimana ya, misalnya kayak kita buat gambarnya gambar semut. Nah, semut itu kan pasti di mana-mana juga ada. Pas kayak di pohon, terus
kayak kayak gula yang kita tumpukan. Nah pasti semut tadi pun juga datang. Nah pasti kalau kita letakkan gambar yang kita sudah sediakan menggunakan media pembelajaran, yaitu gambar, kita letakkan di papan tulis, terus kita suruh siswa atau anak-anak tersebut kita suruh menebak. Nah pasti dia berpikir, ih itu apa ya, nah itu apa ya, pasti mereka akan berpikir ke situ. Nah di situ pasti mereka akan menyebut, bu itu semut. Nah seperti itu, mereka akan cepat memahami apa gambar tersebut, dan kita menyuruh mereka kan ke depan nih, atau ulurkan tangan ke atas. Nah seperti itu, acungkan tangan ke atas, seperti itu. Terus mereka akan menjawab, itu semut bu. Nah seperti itu. Nah kelebihannya itulah, dia cepat menangkap apa yang kita berikan, yang kita berikan gambar yang di papan tulis. Mereka akan cepat menangkap dan memahami, dan mereka akan berpikir leluasa di situ. Nah seperti itu. Terus kelebihan kedua, mungkin siswa akan menghafal gambar saja dan tidak terlalu memperhatikan kalimatnya. Nah di sini walaupun kita berikan teka-tekinya di bawah gambar tersebut, mereka pasti akan memikirkan gambar tersebut, bukan kalimat teka-tekinya. Nah seperti itu. Makanya kita banyak menggunakan media pembelajaran. Nah contohnya seperti gambar tadi itu, agar mempermudah siswa memahami apa yang kita jelaskan dan cepat menangkap apa yang sudah kita berikan, yang sudah kita jelaskan. Nah seperti itu. Nah kelemahan untuk metode global itu yaitu, pertama, metode global memakai gambar. Metode ini tidak bisa diterapkan di SD, daerah pedesaan, karena untuk mendapatkan gambar sangat sulit, jauh dari tempat fotokopi atau privat. Nah kalau misalnya di pedesaan atau di kedalaman itu pasti kan susah menggunakan metode ini. Kenapa? Karena kita kan menggunakan metode global ini kan metodenya menggunakan gambar nih. Nah kalau di pedesaan itu kan kurang fotokopi. Nah kita sebagai guru harus bisa inisiatif. Nah kelemahannya ini bisa kita tutupi sebenarnya menggunakan cara kita sendiri. Kita menggambar, kita sudah menyediakannya dengan cara kita gambar sendiri. Misalnya kalau misalnya kita jauh dari fotokopi, nah kita sebagai guru harus rela menggambar agar bisa menutupi metode global ini, agar tidak kesulitan. Nah seperti itu, kita menggambar yang mudah-mudah aja. Nah seperti itu, agar juga para siswa dan anak dapat memahami metode, dapat memahami materi yang kita berikan. Nah seperti itu. Terus kelemahan kedua itu, mungkin siswa akan menghafal gambar saja dan tidak terlalu memperhatikan kalimatnya. Nah itu juga bisa ditutupi sebenarnya, walaupun mereka tidak melihat teka-teki yang kita berikan, kalimat yang kita berikan untuk menebak gambar tersebut, tetapi dari gambar tersebut kalau mereka memahaminya itu tidak apa-apa. Sebenarnya kalimat itu tidak perlu kita berikan di situ. Seharusnya kita kan letakkan gambar nih di papan tulis. Nah seperti itu. Terus setelah itu kita yang harus memberikan pertanyaan dengan cara lisan, tidak dengan cara tulisan. Nah seperti itu.
Contoh penerapan pembelajaran membaca metode global adalah sebagai berikut. Pada suatu saat, di sebuah sekolah dasar ada seekor ular jatuh dari pohon. Sudah tentu siswa hingar-bingar dengan adanya kejadian tersebut karena menarik perhatian. Guru yang kreatif dan paham akan kurikulum 2013, maka jelas hal tersebut akan dijadikan tema. Nah, kejadian yang tadi pasti guru tersebut akan menjadikan tema. Nah, seperti itu. Untuk berbagai mata pelajaran sebagai berikut. 1. Mata pelajaran yang melatih kemampuan membaca. Hari Minggu pagi, kakak membakar, ini contohnya, sampah. Ibu menyapu di kebun. Ular teriak. Ular teriak kakak. Buang ular itu ke kali, kata ayah. Sistem pengajaran menggunakan metode global atau Gestalt, yaitu guru menulis di papan tulis cerita tersebut sambil menunjuk tulisannya menggunakan tongkat kecil. Nah, atau menunjuk menggunakan tangan seperti ini. Nah, bisa juga seperti itu. Tidak harus menggunakan tongkat. Nah, setelah itu siswa menirukannya setelah diulangi beberapa kali oleh guru. Siswa sudah mulai hafal dengan cerita tersebut. Kemudian siswa maju satu persatu ke depan untuk membaca sambil menunjuk tulisannya. Jadi dari metode ini bahwa cara mengajarkan membaca dimulai dari suatu hal yang global dulu, yaitu paragraf, kemudian merucut ke kalimat. Dari kalimat menjadi kata. Selanjutnya baru huruf. Nah, seperti itu penerapan metode global. Nah, jadi metode global ini adalah satu metode yang digunakan oleh guru untuk mengajar menulis membaca permulaan. Nah, seperti itu. Jadi tentang metode global tentang kelemahannya tadi itu bisa ditutupi kalau kita guru yang kreatif. Nah, metode global ini kan banyak menggunakan gambar untuk bisa memahami agar bisa dipahami oleh siswa atau anak yang di dalam ruangan kelas tersebut. Nah, seperti itu. Jadi, apapun kelemahan, apapun kelebihan dari metode global ini, saya harap jika kita guru kreatif, pasti kita dapat memahami bagaimana harus kita terapkan metode global ini dengan cara kita sendiri juga bisa, sesuai dengan yang sudah diterapkan juga di metode global. Nah, seperti itu. Saya Mega Ria Borutarigan. Terima kasih untuk udah mau nonton dan udah mau stay terus di sini. Oke, terima kasih.